Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya baru dua orang pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gini ada 100.000 yang jawab salam. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Baitul Adil yang Allah berikan keberkahan dan kebaikan kepada kita semua. Seandainya Allah tidak berikan keberkahan, belum tentu kita hari ini datang ke kantor. Bisa karena sakit, bisa karena ada urusan keluarga dan sebagainya. Tapi Allah memberikan berkah, yaitu kata Imam Al-Ghazali, ziyadatul khair. Berkah itu menambah kebaikan-kebaikan yang kita rasakan. Kita udah merasa baik, tapi Allah tambahkan lagi kebaikan yang lainnya, sehingga kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan masih ada kegiatan ibadah-ibadah yang lainnya yang mungkin kaitan dengan dunia dan kita juga ingin dapatkan, semua dalam bentuk amal-amal soleh, baik kehidupan dunia yang sekarang kita jalani maupun kehidupan akhirat yang baru saja kita lakukan sholat zuhur. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan satu pesan ayat Al-Quran. Bayangkan kalau Al-Quran tidak dipahami artinya atau tidak dijelaskan oleh ulama. Kita baca bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin, nggak tahu artinya, nggak ada terjemahannya. Kayaknya nggak nyambung kita baca Quran. Karena kita bukan orang Arab. Karena kita nggak ngerti artinya. Karena nggak jelas pemahamannya. Untung ada terjemah. Untung ada yang menafsirkan Al-Quran begitu banyak oleh para ahli-ahli Al-Quran, ahli tafsir, sehingga kita paham maksudnya. Lagi-lagi kalau cuma Al-Quran ditulis pakai bahasa Arab, kita nggak paham. Walaupun kita tiap hari baca bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin, kita nggak ngerti artinya kan? Apalagi tafsirnya, kita nggak jelas. Kita bersyukur kepada orang-orang yang bisa memberikan pemahaman Al-Quran. Ini saya ingin mengutip satu ayat Al-Quran. Di dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini sering dibaca ketika khotib Jumat. Sering kita dengar ini. Di dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kita dipanggil, Pak. Kenapa? Karena kita beriman. Kalau nggak dipanggil, kita manggilnya bukan ya ayyuhalladzina amanu, manggilnya ya ayyuhan nas, wahai manusia, mau orang Islam, mau bukan Islam, mau nggak beragama, ya ayyuhan nas. Siapa aja yang merasa manusia dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran, ada itu surat ayatnya kan. Tapi ketika Allah manggil ya ayyuhalladzina amanu, yang bukan muslim nggak usah dengar, nggak usah menyaut, nggak usah mendengarkan apa perintah, apa larangan perintah ini. Ternyata kata ulama, ketika dipanggil kita oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, maka ada dua nih kata ulama tafsir. Kalau nggak perintah, kalau nggak larangan. Karena kita sedang dipanggil sama Allah, diajak bicara, hai orang-orang yang beriman. Perintah ternyata di sini ayatnya, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Itu perintah berarti kan? Kita disuruh bertakwa, kita disuruh takut. Itu perintah berarti. Jangan nggak bertakwa, jangan nggak takut sama Allah. Gitu kan maksudnya. Kita disuruh bertakwa kepada Allah. Haqqa tuqatih. Cuma agak berat Bapak. Allah menyebutnya dua kali nih. Haqqa tuqatih. Takwanya dua kali disebut. Orang-orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Ketika ayat ini turun, sahabat nangis, Pak. Nangis. Kenapa? Karena kalau bicara takwa yang sebenar-benarnya dan semampu sekuat-kuatnya takwa, kita nggak sanggup. Kenapa? Contoh yang paling, Nabi kan kita akui, Nabi Muhammad orang yang paling takwa kan? Iya, yang paling takwa. Nabi bilang kok, ana atqakum, saya paling takwa di antara kalian. Kalau kita mau sebenar-benarnya takwa, kayak Nabi nggak sanggup. Kenapa? Nabi kalau sholat bengkak kakinya. Kita kan nggak pernah bengkak kaki kita. Kaki kita nggak pernah sampai capek kalau diri.
Coba kalau tadi sholat zuhur imamnya baca Yasin sampai 83 ayat, imam makmumnya pasti ada yang marah itu. Nabi kalau baca Al-Quran itu ketika sholat sendiri 3 surat, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, baru ruku. Saya yakin kalau ada orang yang mau jadi makmum bersama Nabi, gerendel dia. Kenapa? Karena nggak kuat. Nabi sholatnya 1 rakaatnya 3 surat yang dibaca. Kita kan nggak sanggup. Makanya kalimat haqqa tuqatihi ini tidak untuk saya, tidak untuk kita. Untuk siapa? Sahabat pun nangis ketika mendengar ayat ini. Kenapa aku nggak bisa takwa sebenar-benarnya takwa? Nabi bisa, tapi sahabat mulai pelan-pelan mendapatkan berita atau penjelasan dari Nabi tentang takwa yang sebenar-benarnya. Nabi kalau sholat sampai bengkak kakinya. Nabi kalau puasa itu nggak ada makanan, langsung puasa sunnah. Kalau kita kan nggak mungkin, nggak ada makanan nggak langsung puasa. Kita beli makanan yang nggak ada di rumah kita agar kita bisa makan. Nabi pulang ke rumah nggak ada makanan, langsung puasa, bukan marah sama istrinya. Ini menandakan Nabi itu sangat luar biasa ketakwaannya. Ibadah sholatnya, ibadah-ibadah yang lainnya nggak bisa tertandingi oleh kita. Makanya perintah takwa sebenar-benarnya takwa, ya kalau untuk Nabi Muhammad SAW pas, tapi untuk kita lagi-lagi kita merasa berat untuk takwa yang sebenar-benarnya. Dan akhirnya ada ayat Al-Quran tentang takwa, perintahnya agak ringan. Ittaqullaha mastata'tum. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu, bukan sebenar-benarnya takwa. Apa kata Al-Quran ayat yang lainnya? Semampu kamu. Kalau saya sholatnya nggak bisa diri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, cukup dengan gerakan hati dan mata kita. Jadi itu tanda takwa kita semampu kita. Kalau kita berpergian nggak bisa sambil puasa Ramadan karena pulang kampung, ya udah, kita nggak usah puasa. Kita namanya sedang musafir. Semuanya itu adalah dalam rangka takwa semampu kita. Kita bisa puasa hanya yang Ramadan saja, nggak pernah puasa Senin Kamis. Takwanya saya itu doang, puasa Ramadan. Tapi ketika puasa Senin Kamis, saya kayaknya berat. Nah, itu takwa kita. Takwa yang semampu kita. Infak sedekah, kita cuma bisa 10.000. Tapi kalau ada orang yang 1 juta, itu takwa saya 10.000. Tapi yang penting adalah niat ikhlas kita untuk bertakwa kepada Allah dengan semampu kita, yaitu landasannya takwa, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah takwa ini sebenar-benarnya takwa. Lalu masih ada dikaitkan dengan ayat di ujungnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan kita, kalau diartikan meninggal dalam keadaan muslim, banyak orang Islam yang meninggal tetap agamanya Islam. Tapi sebenarnya bukan cuma itu. Janganlah kamu meninggal dunia atau mati tidak membawa amal. Islam sudah saya bawa, cuma amalnya dikit. Nah, janganlah kamu wafat meninggal mati dengan amal yang sedikit, karena perjalanan saya dan kita semua sangat jauh. Allah memberikan perjalanan yang sangat jauh ketika kita masuk ke alam barzakh. Allah memberikan perjalanan yang sangat jauh ketika kumpul di padang mahsyar. Allah memberikan perjalanan yang jauh ketika kita meniti Shiratal Mustaqim. Semuanya itu perjalanan jauh yang mungkin kalau kita amalnya sedikit ketika hidup di dunia, maka kita akan terlunta-lunta. Kalau saya pergi ke Jogja, ke Surabaya, amal ibadah bekal saya sedikit, tentu saya akan kerepotan di Jogja atau di Surabaya. Kenapa? Uangnya pas-pasan bekalnya. Lah ini perjalanannya nggak pakai waktu lagi. Bukan seperti 1 jam, 5 jam, 10 jam, 1 hari. Bukan. Ribuan tahun ketika hidup di alam kubur, ketika hidup di alam mahsyar, ketika hidup di alam Shiratal Mustaqim, ketika menunggu catatan kita amal baik dan buruk, itu menunggunya 50.000 tahun. Seperti layaknya kita hidup di dunia yang hitungan 1 hari 24 jam. Ini yang barangkali wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu wafat, meninggal kecuali dalam Islam. Tapi sekali lagi, itu kan kita udah bawa Islamnya, insya Allah meninggalnya kita dalam keadaan muslim. Tapi jangan kita meninggal dengan amal yang sedikit. Repot kalau amal sedikit. Jadi kita cari amal sebanyak-banyaknya.
untuk kita bawa bekal, seperti kita pergi sebagai musafir ke luar negeri, ke luar daerah yang mungkin perjalanannya cukup lama, seminggu, sebulan atau setahun, itu kita perlu bekal. Apalagi pergi ke alam akhirat, tentu harus lebih banyak bekal kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi, menceritakan tentang ayat ini. Ada 3 bekalnya nih, ada 3 pesannya nih di ayat ini, surat Ali Imran ayat 102. Pesannya ketika Allah bilang janganlah bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu wafat meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Jangan lupa membawa amal yang banyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Kata Ibnu Mas'ud di dalam tafsirnya disebut huwa ayyuto'a falayansa. Takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu ayyuto'a wala yaqsi. Hendaklah engkau itu taat kepada Allah, jangan berbuat maksiat. Itu maksud takwalah kamu kepada Allah, dan janganlah mati sebelum dalam keadaan muslim. Maka tentunya harus bertakwa kepada Allah dengan taat menjalankan perintahnya dan jangan melakukan kemaksiatan. Itu perintahnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menyebutkan, kullu ummati yadkhuluna jannah. Umatku dijamin semuanya masuk surga. Orang Islam semuanya masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Sahabat nanya, siapa yang nggak mau ya Rasulullah? Man atau ani, siapa yang taat kepadaku, faqad dakhala jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia yang mau masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang membangkang, yang tidak mau taat kepadaku, maka dialah yang enggak mau diajak masuk surga. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang kita dijamin masuk surga semua umat Nabi. Dijamin, Pak. Kenapa kita udah dijamin masuk surga nggak mau? Kenapa? Karena nggak mau taat, kata Nabi. Umatku semuanya masuk surga. Yang nggak mau, kata Nabi nih, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku dia berarti mau masuk surga, karena aku sudah janjikan buat dia untuk masuk surga memang. Tapi yang nggak mau berarti dia orang yang bermaksiat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, kalimat takwalah kamu kepada Allah. Maka kata Ibnu Mas'ud, hendaklah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah, jangan berbuat dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kata Ibnu Mas'ud, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan wafatlah dalam keadaan muslim, ayyazkura wala yansa. Hendaklah Allah engkau ingat selalu, jangan kau lupakan. Jadi kalau kita ingat sama Allah, maka Allah sedang ingat kepada kita. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kau ingat kepadaku, kata Allah, maka aku ingat kepada engkau, dan kau bersyukur kepadaku, maka aku tambah nikmat yang kau rasakan sekarang ini yang belum ada. Jadi perintah ingat kepada Allah itu sungguh banyak di dalam Quran, di dalam Al-Quran. Sampai Allah bilang dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kau berzikir, ingat kepadaku pagi dan petang, sampai nggak pernah lupa, sebanyak-banyaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hadis Nabi mengatakan, orang yang nggak ingat kepada Allah layaknya seperti orang mati. Kata Nabi, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzina la yazkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang selalu zikir, ingat kepada Allah, dengan orang yang nggak pernah zikir kepada Allah, seperti orang yang hidup, orang yang berzikir, dan orang yang mati, orang yang nggak pernah mau berzikir. Jadi kita kalau berzikir kepada Allah, kita dibilang hidup. Orang yang nggak pernah berzikir, nggak pernah mau hidup berarti hidupnya. Dan ini perintah zikir kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa yang dilakukan oleh manusia karena apa? Karena dia lupa kepada Allah. Gak mungkin ada orang mau membunuh, dia baca bismillah. Gak mungkin orang mau berzina, baca Quran. Gak mungkin orang mau melakukan kejahatan, dia baca tasbih. Gak. Karena gak baca Quran, gak baca tasbih, gak ingat kepada Allah, maka dia akhirnya melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi orang yang ingat kepada Allah adalah orang yang terhindar dari melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Jadi perintah ayat ini adalah haruslah ingat kepada Allah, jangan kau lupa kepada Allah. Karena dengan mengingat Allah,
kau akan selalu diingat Allah dan akan diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat. Yang terakhir kata Ibnu Mas'ud, orang-orang yang diperintahkan Allah takwa dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam adalah orang-orang yang disuruh oleh Allah ayyashkura wala takfur. Hendaklah kau pandai bersyukur kepada Allah dan jangan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan nikmat kepada saya. Allah sudah memberikan nikmat kepada Bapak. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Allah cuma minta satu, bayarnya pakai syukur. Seandainya Allah perintahkan kita bayar pakai materi, nggak sanggup Pak. Mata kita bisa melihat, nggak disuruh bayar. Coba kalau mata kita nggak bisa ngelihat, kita bayar dokter. Lidah kita bisa merasakan adanya rasa karena Allah memberikan nikmat lidah untuk bisa mengecap. Seandainya lidah kita sariawan, pergi ke dokter minta obat agar bisa lidah kita bisa merasakan sesuatu. Jadi nikmat yang Allah berikan, kata ayat ini adalah ayyashkura wala takfur. Hendaklah kau bersyukur kepada Allah, jangan mengingkari nikmat Allah yang sudah begitu banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Jadi ternyata satu pesan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, takwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya ada 3 perintah di situ. Perintah untuk ingat kepada Allah, jangan kau lupakan. Perintah kepada Allah untuk selalu mengingat, untuk selalu bersyukur, jangan kau kufur kepada nikmat Allah. Dan perintah kepada Allah untuk selalu berzikir kepadanya, jangan kau tidak pernah berzikir kepadanya. Inilah perintah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102 yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud agar kita bersyukur kepada Allah, agar kita selalu mengingat Allah dan harus kita taat kepada perintah Allah. Semuanya itu dalam rangka kita ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti, surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Mohon maaf yang salah saya dari pribadi yang menyampaikannya. Mohon dibukakan pintu maaf. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.